Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar siswa-siswi kami semuanya, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Tapung Hulu? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di tengah COVID yang sampai saat ini juga belum selesai. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Tuhan sehingga kita dapat beraktivitas dengan sangat baik, teristimewa kita dapat melakukan pembelajaran walaupun prosesnya tidak normal seperti biasa, kita harus menggunakan metode daring. Namun kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa bertatap muka walau tidak secara langsung. Kembali lagi pada pagi hari ini saya ingatkan untuk Anda semua untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, hindari kerumunan, tetap jaga jarak, dan selalu perbanyak makanan yang mengandung banyak gizi supaya badan kita sehat, badan kita kuat, sehingga tidak mudah terpapar oleh virus corona. Pada pagi hari ini lagi kita kembali berjumpa pada mata pelajaran seni budaya. Pada hari ini kita akan membahas materi baru. Apa materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Materinya adalah kita akan membahas tentang apa itu seni peran teater tradisional. Jadi materi kita adalah tentang seni peran atau seni teater. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran ini adalah kita memahami. Kita akan membahas tentang konsep, teknik, dan prosedur seni peran bersumber dari seni teater tradisional. Kemudian untuk prakteknya kita akan meragakan adegan sesuai konsep, teknik, dan prosedur seni peran bersumber dari seni teater tradisional. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan, maka 3.1 yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian seni peran. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang ragam jenis atau gaya seni peran. Yang ketiga teknik seni peran, dan yang keempat apa unsur-unsur dari seni peran. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang tujuan. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Diharapkan siswa semuanya dapat pertama mengidentifikasi pengertian seni peran, membedakan ragam jenis gaya atau seni peran sesuai kaidah teater tradisional, mengidentifikasi teknik seni peran sesuai kaidah teater tradisional, dan mengidentifikasi unsur seni peran sesuai kaidah teater tradisional. Jadi 4 itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Langsung saja, yang pertama, apa itu seni peran? Mungkin buat Anda semua, untuk kita semua tidak asing lagi apa itu seni peran. Seni peran adalah seni untuk berbuat seolah-olah menjadi seseorang atau sesuatu yang bukan dirinya sendiri, sehingga sejalan dengan lakon, naskah, atau konsep yang ingin dibawakannya. Dapat diartikan bahwasanya seni peran adalah kita merubah diri kita menjadi orang lain, atau bisa menyamar mungkin bahasa kitanya, kita berubah menjadi orang lain. Istilah peran atau acting berasal dari bahasa Inggris to act, yang berarti bertindak, berbuat, melakukan, atau berbuat seolah-olah menjadi di luar dirinya. Dari kata itulah lahirlah istilah aktor untuk istilah pemeran pria, dan aktris sebagai sebutan untuk pemeran wanita. Maka kita kenal dengan aktor dan aktris, ya. Itu adalah sedikit tentang pengertian seni peran. Kemudian kita akan bahas kepada ragam jenis. Apa aja sih jenis seni peran? Menurut Sembung pada tahun 1992, seni peran teater tradisional dikategorikan dalam 3 jenis. Apa saja? Ini dia. Yang pertama ada seni peran komikal, seni peran realistik, dan seni peran dengan gaya agung atau seni peran agung. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah seni peran komikal. Ketika berbicara tentang komikal, maka kita berbicara tentang sesuatu yang sangat lucu. Adalah seni peran yang syarat dengan kelucuan yang harus dihadirkan. Biasanya gaya ini hadir ketika tokoh pelawak mulai muncul dalam adegan komik relief atau bagian komik.
Ini biasanya kalau kita lihat di televisi banyak sekali adegan-adegan yang menghibur atau menunjukkan kelucuan-kelucuan untuk para penonton. Kemudian yang kedua, seni peran realistik. Apa itu? Adalah seni peran yang menekankan kenaturalan dan kemiripan dengan tokoh manusia yang sebenarnya. Misalnya tokoh sejarah atau tentang kehidupan sehari-hari. Jadi dia meragakan seolah-olah dia memperagakan, misalnya dia berperan sebagai Ki Hajar Dewantoro atau berperan sebagai Angling Dharma dan sebagainya. Orang tersebut mengusahakan mencari referensi supaya mirip dengan aslinya. Juga yang kita lihat di bioskop itu ada Riki Rahardian yang juga memainkan tokoh sebagai Habibie dalam Habibie Ainun. Itu sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, seni peran gaya agung. Nah, gaya agung ini adalah seni peran yang biasanya dilakukan untuk membawakan cerita lakon kolosal atau kerajaan. Lakon yang dibawakan sebagian besar tidak berdasar pada naskah tertulis sehingga pemeran tidak menghafal naskah, namun hanya melakukan improvisasi gerakan dengan gaya agung, meniru gaya tokoh kerajaan. Jadi bersifat kolosal atau kerajaan, dia itu tidak terpaku pada naskah, dia cukup tahu membaca ini ceritanya seperti ini sehingga dia mengimprovisasi dan menggunakan ekspresi gaya-gaya yang sesuai dengan tokoh tersebut, misalnya nampak angkuh, nampak marah, nampak sombong dan sebagainya. Itu adalah tentang jenis. Kemudian kita akan membahas tentang teknik dasar seni peran. Apa saja teknik dasar seni peran? Teknik dasar seni peran adalah metode dan strategi dalam melakukan atau memainkan peran. Jadi metode atau cara yang sangat mendasar. Teknik dasarnya adalah ada 4. Yang pertama adalah olah tubuh, olah suara atau vokal, olah rasa, dan ruang. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, olah tubuh. Olah tubuh adalah latihan dasar untuk menjaga stamina dan kelenturan tubuh sehingga dengan mudah dapat melakukan gerakan badan sesuai dengan lakon. Misalnya dia memperagakan tentang sebuah cerita kerajaan, maka dia menceritakan tentang pangeran dan sebagainya, dia harus paling tidak pintar bersilat dan sebagainya, dan itu membutuhkan kelenturan tubuh. Selanjutnya, olah suara adalah latihan untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan vokal agar lebih mantap dalam membawakan peran, karena berperan atau berteater adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan tokoh yang dimainkan. Jadi karena kita mungkin biasanya orangnya suaranya kecil, sementara kita harus memainkan tokoh dengan orang yang suaranya besar atau serak, dan itu harus kita olah. Misalnya yang kita lihat orang yang berperan sebagai mak lampir, padahal aslinya suaranya sangat indah, namun dia harus berusaha untuk bisa mengolah suaranya sehingga mirip dengan mak lampir kalau kita lihat di film-film televisi. Itu adalah olah vokal. Selanjutnya adalah olah rasa. Adalah latihan untuk meningkatkan kemampuan penghayatan dan imajinasi sehingga dalam melakukan peran seseorang dapat benar-benar menjadi orang yang diperankan. Jadi dia kemampuan penghayatan yang biasanya orangnya sangat pemalu, ketika dia mendapatkan peran menjadi seorang yang sangat galak, maka dia harus bisa memainkan itu untuk memaksimalkan aktingnya. Kemudian ruang. Ruang merupakan kemampuan untuk mengetahui kebutuhan suatu ruang pergerakan dari fragmen atau adegan. Misalnya agar tidak melakukan blocking, yaitu menunjukkan punggung kepada penonton, sehingga penonton nggak bisa lihat wajah kita, bagaimana ekspresi kita. Itu namanya blocking. Jadi kita harus mengetahui di mana ruang itu jangan ada yang sampai tertutup, jangan sampai kalau kita ke dalam adegan pentas, jangan sampai ruang itu tampak kosong, tetapi kita harus mengimprove gerakan, berpindah tempat untuk bisa mengisi kekosongan ruang tersebut. Kemudian kita akan masuk kepada unsur-unsur seni peran. Ada unsur lakon, unsur penokohan, unsur tubuh, unsur suara, unsur penghayatan, unsur ruang, unsur kostum, properti, dan juga unsur musikal. Kita akan bahas satu-satu. Unsur lakon atau naskah adalah naskah untuk melakoni cerita yang dilakukan oleh seorang pemeran. Unsur ini sangat penting karena merupakan nafas atau nyawa untuk menjalin hubungan cerita melalui tokoh atau peran yang dibawakan seorang pemain. Jadi unsur lakon ini adalah orang yang melakukan cerita atau dia melakukan gerakan sesuai dengan unsur cerita yang akan dimainkan. Kemudian unsur penokohan adalah pembagian karakter peran untuk mendukung suatu lakon.
Contohnya penentuan tokoh protagonis yang merupakan contoh tokoh utama dan antagonis yang merupakan penghambat atau tokoh yang memiliki konflik dengan pelaku utama. Dari ini juga kita bisa dapat menentukan banyak sekali tipe atau karakteristik seseorang yang dimainkan sesuai dengan adegan atau sesuai dengan alur cerita yang akan dibawakan. Unsur tubuh. Tubuh adalah unsur penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemain peran. Pertanyaan yang dimaksud adalah termasuk pengolahan atau pelatihan agar tubuhnya lentur, memiliki stamina yang kuat dan refleks yang cekatan yang digunakan sebagai penunjang utama gerak dalam berakting. Itu yang tadi sudah dijelaskan, harus tubuhnya bisa menyesuaikan dengan karakter yang diinginkan dalam sebuah cerita. Unsur suara. Suara atau vokal menjadi unsur utama dalam peran untuk menyampaikan pesan melalui dialog. Selain itu, beberapa drama juga membutuhkan unsur ini untuk bernyanyi, menirukan suara di luar manusia, misalnya suara hewan atau benda tertentu. Jadi orang tuh harus bisa mengolah suaranya, misalnya orang tuh harus seolah-olah dia menjadi siluman kera, maka dia harus mencoba menjadi suara kera, atau siluman harimau, maka dia harus mengaum seperti harimau, seperti itu. Kemudian unsur penghayatan. Penghayatan berarti mengisi dan memanipulasi suasana perasaan hati ketika membawakan tokohnya di pentas. Menghayati tokoh sangatlah penting karena akan memberikan dampak besar pada kualitas performa dari seorang aktor. Jadi memang penghayatan ini harus totalitas dan maksimal dilakukan agar peran yang kita perankan itu, tokoh yang kita perankan dapat benar-benar dirasakan hadir nyata di dalam kehidupan para penonton. Jadi penonton bisa benar-benar melihat tokoh yang sebenarnya walaupun bukan orang sesungguhnya yang berada di depan mereka. Kemudian unsur ruang merupakan ruang imajinasi yang diciptakan pemeran untuk mengolah posisi tubuh dan jarak rentangan tangan dengan anggota badannya. Itu adalah tadi yang sudah dijelaskan, tidak melakukan blocking dan sebagainya. Unsur kostum. Kostum adalah perlengkapan yang dikenakan, menempel atau melekat pada seniman peran untuk memperindah tubuh atau menunjang karakter dalam cerita lakon. Walaupun kita lihat dalam kenyataannya mungkin ada sesuatu kostum itu yang menunjang, bukan memperindah, bahkan hanya menciptakan kelucuan, dan itu menjadi daya tarik tersendiri dan memiliki karakter seperti misalnya Ajis Gagap yang selalu berpakaian senonoh, nggak nyambung dan sebagainya, tapi itu menjadi karakter dan juga menjadi daya tarik tersendiri untuk para penonton. Unsur properti. Properti adalah peralatan semua yang berinteraksi atau digunakan oleh pemain, baik yang dikenakan tubuh maupun yang tidak. Misalnya topi, golok, tongkat dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita dilihat di mungkin OVJ dan sebagainya memerankan tentang seseorang Betawi, maka dia menggunakan peci, menggunakan sejenis sorban dan juga ikat pinggang, dan juga menggunakan golok di tangan karena terkenal dengan silatnya. Itu adalah unsur properti. Kemudian yang terakhir adalah unsur musikal. Adalah unsur pembangun suasana laku seperti peran di atas pentas, meliputi suasana hati hingga ke irama vokal dari suatu lagu yang dibawakan untuk membawakan lakon. Misalnya kalau kita tengok, kalau lagi menceritakan tentang kesedihan, maka ada pengiring piano atau pengiring pemusik itu yang mengiringi tentang syair-syair atau irama lagu yang dimainkan namun hanya dalam bentuk piano saja, supaya suasana itu benar-benar lebih masuk ke pada cerita yang ingin disampaikan. Baik, saya rasa cukup, itulah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Selesai. Intinya kita harus mau dan selalu belajar. Apapun yang kita terima hari ini, semoga itu semuanya bermanfaat. Saya mohon maaf kalau mungkin masih sangat banyak kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan materi ini. Namun saya juga selalu mencoba bisa menyampaikan apa yang sama-sama kita pelajari supaya benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Pesan saya tetap, Anda wajib harus melihat video ini dan saksikan, dan Anda benar-benar pelajari. Tidak ada yang ilmu yang tidak bermanfaat, semuanya pasti akan bermanfaat pada masanya. Ingat, dunia ini adalah peran. Kita akan menciptakan kehidupan kita yang baik kalau kita bisa berperan yang baik. Maka pesan saya, mari kita menjadi
pemeran yang baik dalam kehidupan, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik, diberkati Tuhan dan senantiasa berbahagia. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa isi absensi Anda pada link yang sudah tersedia di Google Classroom. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.